Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngebahas atau meluruskan lagi tentang kasus pencurian video dari channel Castello Sagamanhua ini oleh channel ini. Ya, jadi ceritanya itu udah clear masalahnya gitu. Ya walaupun tidak ada respon baik dari si pemilik channel itu gitu kan. Tapi Bang Castello langsung sigap nih, langsung ngelaporin ke pihak YouTube. Ya kayaknya sih videonya udah dihapus di channel itu. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah memberikan support penuh untuk channel Castello Sagamanhua ini. Ya udah, kita langsung masuk ke chapter berikutnya. Di kota iblis yang baru saja ia namai sendiri, Suyang pun menatap tajam ke arah Tuan Karl. Ia pun mengetahui dan melihat langsung apa yang terjadi di kota suci saat ini. Dalam hatinya Suyang pun hanya bergumam, jadi bangsa elf benar-benar ingin memperbudak manusia. Ini sangat konyol sekali, tegas ujar Suyang. Sebagai penguasa Abyss, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi begitu saja. Bangsa elf, apa kalian pikir kalian tuh sangat kuat dan juga hebat? Yang setelah itu Suyang pun dengan segera mengambil Livia. Setelah dipanggil, Livia pun lalu ditugaskan oleh Suyang. Livia, sekarang pergilah untuk mengajar, berikan pelajaran pada para pembangkang-pembangkang itu. Juga kebalikan dua gadis itu. Selagi kamu melakukannya dengan baik, maka aku akan memberikan hadiah yang sangat sepadan dengan tugasmu. Livia hanya berkata, ya Tuan, aku mengerti dan aku akan mematuhinya. Setelah Livia pergi, Suyang pun kembali berkomentar sendiri dalam hati. Kekuatan istimewa dari raja, keiraman, biarkan aku yang melakukannya sendiri. Tidak sabar untuk melihatnya. Apakah Livia benar-benar bisa melakukan tugas yang kuberikan dengan sangat baik? Di lain sisi, cerita pun berpindah ke kota suci. Di sana Tuan Tokugawa pun berkata, Makiko, setelah kau mencari pengadilan kerajaan Elven, ceritakan pada mereka semuanya tentang Suyang. Ini kesempatanmu untuk membalas kebaikan bangsa kita. Jangan buat marah Lord Karl dan yang mulia ratu di sana, atau kamu akan menjadi pengkhianat negara Sakura. Apa kau mengerti dengan apa yang aku bicarakan? Makiko pun hanya melotot. Ia pun nampaknya tidak sepemahaman dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya Tuan Tokugawa. Dulu kau sangat menghormatiku, tapi sekarang aku yang sangat tidak ingin menjadi anakmu lagi. Melihat sikap dari Tuan Tokugawa yang dirasa sangat arogan, Pendeta Suci Euphemia Vega juga angkat bicara. Dengan tegas ia berkata, Kepala Kesogunan Tokugawa, Anda adalah pemimpin bangsa Sakura yang sangat hebat. Bagaimana bisa Anda bertindak seperti ini? Itu sangat tidak layak menurutku. Tokugawa lalu melirik ke arah Pendeta Suci. Selama bisa menyesal pada menteri peri ini, apa artinya dikritik? Aku rasa semua itu tidak ada artinya. Yang penting negara Sakura dapat bekerja sama dengan aliansi para elf. Tuan Karl juga menambahkan, baiklah, aku harus melaporkan kembali kepada Yang Mulia. Aku suka orang-orang yang berwajar seperti Anda. Ya, saya mengizinkan Anda untuk mengikuti saya ke dunia peri, dan di sana saya akan membantu Anda meningkatkan level Anda dengan signifikan. Sontak saja tawaran itu pun membuat Tokugawa semakin tergiur. Ia hanya bisa patuh pada apa yang dikatakan oleh Tuan Karl. Di tengah jalan, Tokugawa pun lalu bertanya, Lord Karl, jika Tangsan itu menolak untuk menyerahkan pembunuh Pangeran Erik, apakah yang akan Anda rencanakan dan Anda lakukan, terutama oleh para bangsa elf? Karl lalu menjawab, bunuh dia, ganti dia dengan pemimpin yang lain. Aku rasa Tangsan tidak layak menjadi pemimpin dari kota Longxia. Tuan Tokugawa pun tersenyum mendengar jawaban itu. Ia bergumam, Tangsan, sekarang kau sudah selesai dan jangan pernah lagi untuk ikut campur apa yang menjadi urusanku. Di tengah jalan, kemudian orang-orang dari bangsa elf dan juga bangsa dari negara Sakura ini terkejut karena melihat ada sebuah kekuatan besar dari seorang wanita yang tiba-tiba saja turun dari langit. Karl pun mengerutkan matanya. Sepertinya ia sadar jika ada sebuah kekuatan besar yang semakin mendekat ke arah mereka. Yang kemudian ia berkata,
aku tidak dapat melihat panel statusnya. Namun intuisiku memberitahu jika wanita ini adalah sosok yang kuat dan luar biasa. Carl di sini pun belum menyerah, ia tetap saja masih mencoba dengan keras untuk mengetahui kekuatan panel dari sosok wanita ini. Tapi usahanya pun terbilang sia-sia dan sebuah lonjakan arcane lalu terjadi di sana, sehingga di sini Carl lalu bingung. Ini sangat berbahaya walaupun aku tidak tahu sekuat apa kekuatannya. Di lain sisi, mata Levia pun menatap tajam ke arah Tuan Carl dan juga yang lainnya. Ia berkata dengan nada yang sangat sinis, "Perjuangan yang sia-sia. Mulai sekarang kemampuanmu adalah milikku. Aku akan mengambil seluruh kemampuan yang kau miliki." Di sana kemudian muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan, "Levia iri pada semua orang, menjarah semua kemampuan musuh untuk digunakan sebagai miliknya. Dengan menjarah itu, musuh itu tidak dapat menggunakan kemampuan asli mereka dengan secara signifikan. Durasi yang diperlukan hanya 10 menit. Syarat efektif tanpa syarat terhadap mereka yang berpangkat lebih rendah dari Levia. Bagi mereka yang berpangkat sama, dinilai berdasarkan atribut yang dimiliki satu sama lain." Yang kemudian melihat sosok Levia yang dianggapnya berbahaya, inspir kekuatan dari Tuan Carl pun sengaja ia keluarkan untuk menyerang Levia. Namun di sini ia pun terkejut bukan main ketika mengetahui jika kekuatan yang akan ia gunakan tersebut telah menghilang tanpa ia tahu apa penyebabnya. Levia yang melihat hal itu, ia pun malah meledek Tuan Carl sembari berkata, "Keterampilan yang sangat buruk sekali. Sama sekali itu tidak berguna untuk seorang Levia. Aku akan menunjukkannya padamu." Di sini Carl pun heran. "Lihat, aku memperbaiki mantra terlarang yang sampah ini. Ini mantra milikmu. Bukankah ini milikmu?" tegas ujar Levia. Melihat semua itu, Carl pun menjadi mengerutkan dahinya. Ia pun jadi terkejut lagi. "Itu keterampilan milikku. Bagaimana bisa kau tahu itu? Dan kekuatan itu bahkan lebih besar dari kekuatan yang aku miliki." Levia pun jadi semakin menggila saja menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Carl saat ini, yang dianggap menurut Levia sama sekali tidak ada gunanya. Carl yang melihat hal itu, ia pun tak terima. Segera ia mengaktifkan kekuatan yang lain bernama Ultimate Forbidden Spell, kekuatan rahasia yang diharapkan Carl akan dapat langsung membunuh Levia saat itu juga. Tapi ia pun kembali mengerutkan dahinya sewaktu Carl menyadari jika aktivasi dari kekuatan tersebut yang ia aktifkan lalu gagal dan tidak bisa sama sekali untuk digunakan. Yang kemudian sebuah ledakan besar pun terjadi, diikuti dengan teriakan hebat dari Tuan Carl itu sendiri. Entah belum diketahui secara pasti apakah Levia benar-benar menghabisi Tuan Carl di sini ataupun ia hanya membuat cedera parah. Yang jelas di sana Tokugawa yang melihat hal itu, ia pun sekuat tenaga langsung berlari. "Monster, seseorang tolong selamatkan aku. Ini kekuatan yang sangat gila," tegas ujarnya. Levia yang melihat hal itu, ia menjentikan jarinya. "Lalat mengganggu. Coba ini, rasakan apa yang akan kau terima." Yang lagi-lagi Levia pun mengaktifkan dengan sangat mudah Ultimate Forbidden Spell milik dari Tuan Carl. Ia pun segera membakar dengan hebat tubuh dari Tuan Carl hingga hancur menjadi abu. Di lain sisi, putri dari kerajaan Sakura yaitu Azuchi Makiko yang hanya tinggal berdua saja bersama dengan temannya. Ia hanya bisa merasakan rasa takut yang teramat hebat. Ini terlalu mengerikan sekali. Kita berdua akan mati. Itulah yang dikatakan oleh sahabat Nona Azuchi Makiko. Kemudian temannya pun bertanya, "Makiko, aku tidak tahu harus melakukan apa. Dan di situasi semacam ini, apa yang harus kita lakukan?" tegasnya sembari lirih menahan rasa takut yang teramat sangat dahsyat. Kemudian Levia pun berjalan ke arah mereka berdua dan ia pun berkata, "Kalian berdua jangan takut padaku. Segera sekarang ikuti aku." Dikarenakan tidak memiliki pilihan, Azuchi Makiko dan juga temannya itu hanya bisa dengan patuh mengikuti kemana Levia akan membawanya.
Kembali ke kota suci, yang dimana di sana pendeta suci Yufime Vega pun sadar dengan situasi yang terjadi. Menurut firasatnya yang sangat tajam, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus, dan kemudian aura Carl Lawrence dan Tokugawa langsung hilang seketika. Apakah ini semua pertanda buruk? Tak lama kemudian Tokugawa pun datang sembari terhuyung-huyung karena tenaganya benar-benar terkuras dan kekuatannya sama sekali telah hilang dan tidak bisa untuk digunakan. Ia berkata, "Hah, itu sangat mengerikan sekali, pendeta suci, itu sangat mengerikan." Lalu Yufime Vega pun bertanya, "Jangan terlalu berbicara terburu-buru. Sekarang jelaskan perlahan apa yang baru saja terjadi bersamamu dan juga Tuan Carl." Perlahan-lahan Tokugawa pun kemudian menjelaskan pada pendeta suci, "Tak lama setelah Lord Carl dan aku pergi, kami bertemu dengan seorang wanita yang tidak diketahui siapa namanya. Dia tidak hanya bisa menyegelkan keterampilan kami, tapi ia juga menggunakan kekuatan Carl untuk membunuhnya, dan juga aku nyaris terbunuh. Kami secara langsung di tempat itu mengalami rasa takut, hingga aku pun lupa dengan putriku. Aku benar-benar tidak ingat apakah Asushi Makiko juga dihabisi oleh wanita sialan itu." Pendeta suci pun hanya bisa terdiam. Ia pun lalu teringat, kekuatan seperti ini pasti bukanlah sesuatu yang dapat dilepaskan oleh demigod revolusi ke-9. Mungkinkah Raja Dosa Asal lainnya datang ke dunia manusia secara bersamaan? Aku tidak bisa membayangkan jika itu terjadi. Tapi tunggu dulu, sebelumnya Makiko dan juga Veluria juga tidak dibunuh oleh Lucifer di luar dunia rahasia roh naga itu. Terakhir kali ini terjadi dan menurutku ada yang janggal di sini. Namun, kami sebelumnya menganggap itu adalah rencana Atal yang ingin menjebak Dragonsia karena bersekongkol dengan Abyss. Tetapi sekarang Atal disegel di penjaga kota suci, dan lagi mereka tidak dibunuh oleh Raja Dosa Asal. Jadi menurutku ada kekuatan lain yang mencoba untuk menyerangnya. Bisakah kamu maksud perjelas ucapanmu barusan? Di sini Tokugawa pun keheranan dan kebingungan. Ya, hanya ada satu orang yang menurutku patut dicurigai. Hanya dia, pusat dari semua peristiwa ini. Suyang, ialah orangnya. Menurutku memang Suyang. Bisakah para Raja Dosa Asal bertindak atas perintah dari Suyang tersebut? So guys, ini baru kekuatan dari si Livia aja, tapi orang-orang udah panik kayak begini. Belum Suyang sendiri yang turun tangan. Karena kan si Livia ini tangan kanannya Suyang juga dibilang bukan kan, karena posisinya itu sama kayak si Lucifer. Jadi kalian kebayang dong seberapa kuat kekuatan yang dimiliki oleh Suyang saat ini.